Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Yasmin Assegaf, absen 28 dari 11 BDP 2. Pada kali ini saya ingin membagikan sedikit materi dakwah, yaitu yang berjudul fitnah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Salawat serta salam tahan hentinya kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kami hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit ilmu tentang fitnah. Apa sih fitnah itu? Fitnah kalau dalam bahasa Indonesia artinya bohong atau tidak sesuai dengan kebenaran, yang bersifat menjatuhkan orang lain atau menghancurkan orang lain. Lalu, fitnah menurut para ahli bahasa bermakna ujian atau cobaan dalam berbagai macam bentuknya. Ada ujian yang buruk seperti siksaan, kesusahan, penderitaan, penyakit, dan lain sebagainya. Ada juga yang berbentuk kebaikan seperti harta, wanita, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Lalu, apa pengaruh dari fitnah tersebut? Pengaruh dari fitnah itu sendiri sesungguhnya menjadikan seseorang terjerumus dari kebenaran yang sudah mereka ketahui. Sesungguhnya seseorang yang telah terjerumus ke dalam fitnah, maka tingkat ketakwaannya pada agamanya menjadi semakin tipis. Fitnah juga dapat memutuskan tali silaturahim, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa sih maksud fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Nah, ayat yang menyebutkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dari tempat mereka telah mengusir kamu atau Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur, berada dalam kemusyrikan, menghalangi orang lain masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya. Inilah yang dimaksud fitnah. Dosanya lebih besar daripada pembunuhan atau berperang di bulan mahram. Dalam hadis disebutkan bahwa kita sebisa mungkin harus menyelamatkan diri dari sebuah fitnah yang nantinya bisa membahayakan kita. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk tidak selalu menuntut hak-hak dalam urusan dunia, karena untuk menjadi seseorang yang sabar memang bukan perkara yang mudah, karena pasti banyak cobaan yang harus kita lalui. Macam-macam fitnah. Secara umum, fitnah terbagi menjadi dua, yaitu fitnah keburukan dan fitnah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Fitnah kebaikan biasa juga disebut dengan fitnah dunia, dan bermuara pada tiga hal, yaitu harta, tahta, dan wanita. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan lezat, dan sesungguhnya Allah menitipkannya padamu, kemudian melihat bagaimana kamu menggunakannya. Maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita." Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan oleh wanita. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, sesungguhnya suatu keberuntungan bagi yang telah menjauhi fitnah. Sedangkan bagi orang yang memperoleh fitnah atau cobaan, maka ia harus bersabar. Karena dari sikap sabar itulah ia memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana sih caranya kita menghadapi fitnah menurut agama Islam? Yang pertama, menghadapinya dengan sabar. Keutamaan sabar dalam Islam memang kunci kemuliaan dalam segala aspek kehidupan. Dengan bersabar, Anda bisa belajar bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang justru akan merugikan diri Anda kelak. Biarlah orang lain berbuat buruk dengan memfitnah Anda. Yang terpenting, Anda tetap bersabar dan berperilaku baik kepadanya. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang merupakan jalan keluar yang baik untuk
mendapatkan petunjuk. Selain itu, hati akan menjadi lebih tenang dan tidak berlarut-larut dengan masalah seperti halnya fitnah yang menimpa diri Anda. Yang ketiga, mendoakan dan berbuat baik kepada orang yang memfitnah kita. Lalu yang ketiga, mendoakan dan berbuat baik kepada orang yang memfitnah kita. Allah Maha mengetahui dan yang bisa membolak-balik hati manusia. Berdoalah agar hati orang yang berperilaku buruk tersebut bisa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbuat baik kepada orang yang selalu menyakiti kita, insya Allah seiring berjalannya waktu, mereka akan segera sadar terhadap semua perilaku yang mereka perbuat itu. Yakinlah bahwa setiap tindakan baik yang Anda lakukan akan berbuah manis juga. Hanya menunggu waktu yang tepat, karena Allah akan senantiasa melindungi hambanya yang selalu berbuat terpuji dalam kehidupannya. Demikian sedikit ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.